'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! Kesempatan emas terlewat. Mega CS gagal curi poin dari kandang lawan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Tim bola voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melewatkan kesempatan mencuri poin saat bertanding pada laga ketiga di putaran kelima Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks kalah lewat pertarungan 4 set dalam lawatan ke markas Incheon Hankook Live Pink Speeders, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, di Samsan World Gymnasium, Korea Selatan. Tim besutan Ko Hee-jin itu kalah dengan skor 1-3, 21-25, 25-19, 23-25, 19-25. Pada laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi mencetak poin terbanyak dengan raihan 24 angka. Red Sparks tertinggal cukup jauh di awal laga dengan skor 4-10. Pink Speeders masih sangat solid dalam menyerang dan bertahan. Servis S dicatatkan setter Pink Speeders, Lee Won-jong membuat Red Sparks makin tertinggal dengan skor 8-14. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin bahkan sampai menghabiskan jatah time out. Red Sparks masih tertinggal hingga technical time out kedua dengan skor 9-16. Setelah itu, rotasi dilakukan Red Sparks dengan menggantikan setter Yem Hye-seon dan Megawati yang ditarik keluar oleh Kim Chae-na dan Lee Seon-woo. Upaya tersebut membuahkan hasil usai serangan Red Sparks banyak menembus pertahanan Pink Speeders. Spike Willow Johnson yang keluar membuat skor hanya terpaut satu angka saja bagi Red Sparks dengan skor 17-18. Namun Pink Speeders kembali menjauh menjadi 22-18. Dua kali Spike Megawati dan Gia berhasil memperkecil skor menjadi 20-22. Kendati demikian, Red Sparks akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya usai Spike Megawati diblok oleh Kim Yeon-koung. Pada set kedua, Red Sparks memulai laga dengan cukup baik usai membuka keunggulan dengan skor 3-0. Namun situasi sempat berbalik usai Pink Speeders mampu menyamakan kedudukan dan gantian memimpin pada skor 9-6. Serangan-serangan para pemain Red Sparks mampu dimentahkan oleh lini pertahanan Pink Speeders yang sangat kuat. Meski begitu, kebangkitan Red Sparks saat berhasil menyamakan kedudukan. Red Sparks bahkan mencetak 5 angka beruntun untuk memimpin dengan skor 15-10. Kali ini giliran serangan-serangan Mega Gia berhasil membuat lawan kerepotan. Spike Kim Yeon-koung berhasil diblok oleh Park Eung-jin membuat Red Sparks mencetak set poin dengan selisih 5 poin. Serangan lawan yang melebar akhirnya menyudahi pertandingan pada set kedua. Red Sparks mampu menyamakan skor 1-1. Pada set ketiga, duel berlangsung alot. Servis S Megawati membuat Red Sparks unggul tipis pada skor 3-2. Pertandingan berjalan sengit hampir sepanjang set ketiga hingga kedua tim tetap berbagi angka sama pada skor 20-20. Sayangnya dua kesalahan beruntun dilakukan Lee So-young dan Park Hye-min saat menyerang dan receive. Momen tersebut yang menyebabkan Red Sparks harus kehilangan momentum. Spike Megawati yang keluar mengakhiri perlawanan pada set ketiga. Memasuki set keempat, Red Sparks mengawali laga dengan ketertinggalan hingga technical time out pertama dengan skor 5-8. Libero Pink Speeders berusia 39 tahun, Kim Hae-ran benar-benar menunjukkan kualitasnya yang sangat baik dalam lig. Setelah itu, Red Sparks mampu menunjukkan gelagat kebangkitan usai memaksa skor hanya berjarak 1 poin saja hingga 10-11. Sayangnya beberapa kesalahan dan antisipasi membuat lawan justru menjauh sampai technical time out kedua dengan skor 16-11. Red Sparks akhirnya masih harus mengakui keunggulan Pink Speeders dengan skor 19-24 pada set keempat usai Spike Willow Johnson tak mampu dibendung. Hasil tersebut membuat Megawati Hangestri Pertiwi DKK masih harus menunda ambisi mereka untuk membalaskan dendam.
Pasalnya kekalahan ini membuat Red Sparks sudah mencatatkan 4 kekalahan beruntun di musim ini dari Pink Speeders. Red Sparks juga selalu gagal meraih poin saat dikalahkan Pink Speeders. Satu-satunya hasil positif yang diraih Megawati DKK terjadi pada pertemuan pertama kedua tim pada putaran pertama musim ini. Dengan demikian, Red Sparks masih bertahan di posisi keempat pada klasemen sementara dengan mengoleksi 41 poin. Raih 2 poin lawan iPepper, GS Caltex kembali ciptakan jarak dari kejaran tim Megawati. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. GS Caltex berhasil gulung juru kunci iPepper 3-2 pada lanjutan Liga Korea yang berlangsung di Yeomju Gymnasium, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Hasil pertandingan iPepper vs GS Caltex memberikan perubahan poin pada daftar klasemen. Dalam pertandingan ini iPepper tidak diperkuat opposite hitter andalan Yasmin Bedargani yang mengalami cedera bahu. Sementara di kubu lawan, GS Caltex dengan pemain handalnya Giselle Silva menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan dramatis. Bertandang ke markas iPepper, Giselle Silva dan kolega berhasil mendapat 2 poin kemenangan yang memperkokoh posisi mereka di peringkat ketiga klasemen. Tak hanya itu, perolehan poin tersebut juga menciptakan jarak dari kejaran tim Megawati Hangestri yakni Red Sparks yang kini bertengger di peringkat keempat klasemen. Diketahui, saat ini GS Caltex telah membukukan 45 poin dari 16 kemenangan dan 10 kekalahan yang telah dilakoninya sepanjang Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. Sementara, Red Spark yang merupakan tim yang diperkuat pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri berhasil mencatatkan 3 kemenangan beruntunnya. Kemenangan yang diperoleh Megawati Hangestri CS di laga kedua putaran kelima telah membukukan 41 poin dari 26 pertandingan. Kini Red Sparks butuh 4 poin kemenangan untuk saingi GS Caltex yang kokoh di peringkat ketiga. Sementara itu, iPepper yang merupakan juru kunci harus kembali menderita dengan 20 kekalahan beruntun. Situasi tersebut membuat iPepper yang belum mampu memutuskan rantai kekalahan beruntunnya dan menghuni dasar klasemen. iPepper saat ini telah mengoleksi 8 poin lewat 27 pertandingan yang telah dilakoninya sepanjang Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024. GS Caltex menghela nafas lega setelah bertemu iPepper meskipun hanya meraih 2 poin. GS Caltex keluar dengan line up yang sama dengan game sebelumnya yaitu game Pink Speeders. Setter Jiwon Kim dan apoge Giselle Silva, middle blocker Su Ji Han dan Min Ji Kwon, outside hitter So Hui Kang dan Seo Yeonyo, dan libero Han Da Hye memasuki ke lapangan terlebih dahulu. Sementara tim tuan rumah, iPepper diterpa kabar buruk dengan cederanya salah satu pemain berbakat mereka. Pemain asing Yasmin Bedargani absen karena nyeri bahu, dan Park Eun Seo absen karena cedera pergelangan kaki selama latihan. Oleh karena itu, Park Kyung Hyun digunakan sebagai opposite hitter, dan outside hitter Park Jong Ah dan Lee Han-bi, middle blocker Ha Hye Jin dan MJ Phillips, serta libero Oh Ji yang digunakan sebagai starter. GS Caltex terseret ke skor set 0-2 dan memiliki efisiensi serangan hanya 16,9% sepanjang set kedua. iPepper memimpin dengan serangan balik yang sengit setelah bertahan. Memasuki set ketiga, serangan GS Caltex mulai bangkit, serangan terampil Yo Seo Yeon juga cukup untuk menerobos pemblokiran dan pertahanan lawan. Pada set keempat, Giselle Silva dan kolega menyalip lawannya pada kedudukan 23-21 dan memasuki set kelima. GS Caltex yang melanjutkan tren positifnya hingga set kelima meraih kemenangan dramatis. Di kubu GS Caltex, Silva dan Yo Seo Yeon masing-masing mencetak 36 dan 13 poin. Kang So Hui dan Oh Se Yeon juga mencetak 10 dan 9 poin. Itu 2 poin berharga. GS Caltex mempertahankan posisi ketiga dengan 16 kemenangan dan 10 kekalahan, 45 poin. Mereka sukses memperlebar jarak dengan peringkat 4 Red Sparks, 13 menang, 13 kalah, 41 poin. Di sisi lain iPeps mengalami kekalahan yang menyakitkan. Mereka terperosok dalam 20 kekalahan beruntun, yang merupakan kekalahan berturut-turut terlama dalam sejarah.